dahsyat buat dalam hidup. Tepuk tangannya lebih keren lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Seperti pujian ini, hati kami terus mau melekat kepada Tuhan. Hati kami terus mau bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segalanya dalam kehidupan kami. Kami pagi hari ini bersyukur Tuhan untuk Tuhan boleh memberikan umur panjang, Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan boleh memberikan keluarga yang utuh, Tuhan boleh memberikan sahabat-sahabat yang baik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hati kami pagi hari ini boleh menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Urapi umat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka, usaha bisnis mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih urapi hamba-Mu juga untuk satu kepercayaan untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih, kuduskan bibir mulut hati hamba. Biar apa yang hamba sampaikan semata-mata isi hati. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua boleh berkata, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat anak kita. Tepuk tangannya baru 10 orang. Lebih berat lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sebelum duduk, mari katakan kanan kiri depan belakang, katakan kok orang yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tim musiknya luar biasa. Bu Maria ini WL yang berhasil karena bisa melahirkan WL baru. Amin ya Bu Maria. Loh, ini pemimpin yang berhasil tuh begitu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, nanti Bu Maria ke depan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya senang Bapak Ibu ya, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Wajah-wajahnya sumringah Bapak Ibu. Loh, kok nggak ada yang amin ya? Masa saya mau ngomongnya wajahnya nggak sumringah kan nggak enak Bapak Ibu. Tapi benar-benar sumringah, 100% sumringah Bapak Ibu ya. Tepuk tangan lagi tuh buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini harusnya yang khotbah itu bukan saya Bapak Ibu. Jadi Pak RT main tembak di pipa. Tapi gak apa-apa lah ya, kata orang sebut batire dewek, beli apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya iya, orang Lestari ya. Harusnya yang khotbah siapa? Harusnya Pak Indra, iya Pak Indra ya. Jadi hari Selasa Pak RT itu ya saya, Pak Silas, ini Pak Indra habis jatuh Bapak Ibu ya. Jadi waktu mau ngantar anaknya sekolah jatuh di basement apartemennya, jadi sininya retak. Bapak Ibu doakan aja biar pulih lagi Bapak Ibu ya. Akhirnya ya sudah gak apa-apa Pak. Harusnya jadwal saya di bulan depan Bapak Ibu ya, kemarin dari Purwakarta. Jadi ke Purwakarta, mana nih? Kerawang ya, dari Kerawang. Jadi lengkap nih, satelit Pak itu udah saya kunjungi semua Bapak. Luar biasa. Kok ketawanya kenceng banget nih, investor. Luar biasa. Oke, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sampaikan gak lepas dari pembahasan Pak Gembala, yaitu tentang membahas Mazmur ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Ya. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau Bapak Ibu mau catat tema khotbah saya akan kasih tema khotbah yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Ayo katakan dengan saya angkat tangannya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Maka tadi waktu pas latihan tuh, kok lagu mau ke film nyambung sama khotbahnya saya loh, Pastor. Ya, nyambung. Jadi memang kalau kita melayani dalam Tuhan sehati itu pasti nyambung semua. Amin. Tadi pujiannya, lekatkan hatiku padamu Tuhan. Loh Bapak Ibu, memang hari-hari ini hati kita nggak bisa melekat pada yang lain. Kita punya harta, melekat sama harta. Bukan kita nggak butuh harta, bukan kita nggak butuh deposito, bukan kita nggak butuh tabungan. Kita butuh itu Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu, itu bukan segalanya. Semuanya itu fana Bapak Ibu. Semua itu nanti pada akhirnya akan ditinggal kita. Pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan, kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, saya jamin gak akan dibawa ke Pandu Bapak Ibu, gak akan dibawa ke Kerpong, betul nggak? Loh, kalau misal yang punya emas 100 gram itu dibawa ke Pandu, yang jaga enak Bapak Ibu, itu malam-malam bisa dibongkar, diambil, betul nggak? Saya percaya gak akan dibawa, pasti diberikan sama anak cucunya.
Yang percaya boleh katakan amin. Maka hari ini Bapak Ibu, saya mau beritahu ke depan, ya banyak para ekonom memprediksi ekonominya sulit dan benar. Mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis mungkin benar. Tapi saya mau beritahu, waktu hidup kita melekat dengan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yuk kita buka bersama di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 15 ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, terus dan kamu adalah ranting-rantingnya, terus ya, ya, terus Yohanes 15 terjemahan BEMK ya Bapak Ibu ya. Saya senang dengan banyak terjemahan ini. Bukan bakso Malang Karapitan Bapak Ibu. Oke, yuk 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan apa? Akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu tangkap pesan Tuhan di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan Yesus berkata begini, akulah pokok anggur dan saudara-saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Ia akan apa? Ia akan berbuah banyak. Ini yang bilang Tuhan Yesus loh. Bukan Silas Mulyanto ya Bapak Ibu ya. Yang bilang Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus, perhatian baik-baik. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kok tidak ada yang amin? Amin. Kalau bisnis kita, usaha kita di luar Yesus, di luar Tuhan, tidak dapat berbuah apa-apa Bapak Ibu. Kalau pelayanan saya di luar Yesus, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, saya mau beritahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Kembali, orang yang melekat dengan Tuhan, artinya orang apa Bapak Ibu? Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Orang yang melekat dengan Tuhan, artinya apa? Orang yang tidak menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bahkan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 nanti Bapak Ibu, kemarin Pak Eri bahas ini ya, Pastor ya. Artinya apa? Orang yang merenungkan Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Saya mau beritahu, ia seperti pohon yang ditanam di mana Bapak Ibu? Di tepi aliran air. Terus yang tidak layu apa? Daunnya. Terus yang berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang dikerjakan, apa Bapak Ibu? Berhasil. Ini dahsyat enggak Bapak Ibu? Kunci kita mau Bapak Ibu. Kunci kita mau berhasil itu nggak usah repot-repot Bapak Ibu. Nggak usah mandi kembang tengah malam tuh nggak usah Bapak Ibu ya. Cuma ini loh, Mazmur 1 Bapak Ibu renungkan terus loh. Tuhan tuntun gereja ini luar biasa. Pembahasannya dalam Mazmur nanti ke depan pasti banyak ngorbanin tentang Mazmur Bapak Ibu. Betul nggak? Tuhan berkatanya apa? Janganlah engkau mendengarkan nasihat apa? Orang fasik. Dan janganlah kamu berkumpul dengan para apa? Pencongok. Betul Bapak Ibu? Tetapi biarlah hidup kita merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga kita apa saja yang berbuat kita berhasil. Dan kita selalu berbuah pada apa Bapak? Pada musimnya. Berbuah pada musimnya itu simpel Bapak. Saya kasih contoh. Misal kuliah. Ya. Normalnya berapa? 3,5 sampai 4 tahun, betul Bapak? Nah, itu berbuah tepat pada musimnya. Nah, kalau kuliah sampai 10 tahun itu bukan berbuah tepat pada musimnya Bapak Ibu. Itu namanya ngawur, betul nggak? Maka saya berdoa sama anak saya, Alexa, kamu mau kuliah di mana? Aku pengen di ITB, biar nggak jauh-jauh. Gitu. Kalau yang lain jauh nanti nggak deket sama papi. Gitu. Luar biasa sayang deh papi Bapak Ibu. Kemarin tipis-tipis mulai ujian Bapak Ibu. Jadi saya pikir kuliah itu daftarnya nanti pas lulus Pastornya. Ternyata enggak. Kelas 3 itu udah boleh daftar. Jadi dari sekolahnya itu ada ujian dari mana Alexa? Kelvin University. Binus kemarin diterima Bapak Ibu. Bukan hanya diterima,
dapat beasiswa 100%. Tepuk tangan dulu. Tapi Alexa, kamu jangan senang dulu di minus. Tujuanmu, visimu ITB. Kalau bisa negara yang logonya kanguru tuh, Alexa. Loh, nggak ada yang mustahil, Bapak Ibu, betul nggak? Loh, Tuhan yang hebat kok. Kita punya Tuhan tuh yang sanggup menyertai kita dalam segala hal. Jadi nanti mau tes lagi di mana Alexa Bisni? ITB. Ya, Ausi, terus ITB, terus mungkin nggak apa-apa, dicoba aja. Loh, daftar gratis kok, Pastor? Gratis kok. Teman-teman yang pada daftar semua, Bapak Ibu, benar-benar nih gengnya tuh geng ambis, Bapak Ibu ya. Waduh, sekolahnya tuh. Tapi saya senang sama anak-anak muda, ya Bapak Ibu ya. Cinta Tuhan, berprestasi, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau hidup kita tuh melekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan melekat pada status sosial kita, bukan melekat termasuk saya sebagai hamba Tuhan, bukan melekat pada pelayanan saya, bukan jadwal khotbah saya. Jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan, jadwal gua mana nih? Bulan depan mana nih? Oh, nggak ada. Itu yang dulu Bapak Ibu ya. Di tempat ini nggak ada, luar biasa. Malah ini Tuhan dengan hati yang tulus semua. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kita langsung buka saja dalam Mazmur 91. Masih antusias? Amin. Wah, saya senang khotbah di Favor of God ya Bapak Ibu ya. Baik di Ponti, di Pak Eri udah mulai colek-colek nih. Kapan nih hambanya kok Ponti? Ya saya bilang, nunggu hari yang baik Pak Eri. Ya, bukan itu Bapak Ibu. Nanti saya pasti ke sana. Kira-kira katanya November itu udah musim durian Bapak Ibu. Kemarin udah musim durian, tapi masih tipis-tipis lah. Nanti tuh bertemu Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke, Mazmur 91, yuk kita baca sama-sama. Sekali-kali pelayanan masuk pedalaman Bapak Ibu ya. Jangan enak di Serela Bapak Ibu. Kalau di sana saya paling hobi Bapak Ibu. Perjalanan Ponti Sintang 7 jam, waduh luar biasa. Perlu dikocok Bapak Ibu ya. Apalagi supirnya itu supir bis patah bos. Ngebudam minta ampun Bapak. Saya bilang Bang, punya usah ngebut-ngebut lah pulangnya kalem aja. Gak usah ngejar setoran. Pulangnya santai Bapak Ibu. Habis nyampe masuk Ponti, Pak Eri udah bilang, pastilah nanti langsung masukin ke tukang pijit. Wih, ada tukang pijit pasti naik di sana berhasil Pak. Apa namanya itu? Jadi leher saya tuh ditarik-tarik Bapak. Dan bunyi semua bener. Waduh, piye masih lah dipijit enak, wis mulai Pak. Sesuk aku mulai Pak, selalu gitu. Pijitannya enak, bayarnya saya, Om bayarnya berapa Om? Terserah Bapak saja. Wih, dahsyat enggak Bapak Ibu? Ya sudahlah, walaupun terserah kita juga jangan ngasih jeban atau kasihan dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oke, yuk Mazmur 91, 14-16. Ya kita khotbah santai aja lah ya Bapak Ibu ya. Kita kan kerja Senin sampai Sabtu udah stres nih Bapak Ibu. Kalau di gereja tambah stres, mumet kepala kita Bapak Ibu ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, terus maka aku akan apa? Meluputkannya. Terus aku akan membentenginya. Terus sebab ia mengenal namaku. Terus bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terus 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan daripadaku. Wih Bapak Ibu dahsyat nih. Ada janji Tuhan nih. Saya aslinya ada 177 janji Tuhan dalam Mazmur. Tapi saya persingkat aja. 7 saja Bapak Ibu. Biar gak pusing, gak bercanda Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu, firman Tuhan berkata nih, sungguh hatinya melekat kepadaku. Pemazmur berkata Bapak Ibu, sungguh hatinya melekat kepadaku, artinya melekat kepada Tuhan. Ada janji Tuhan khusus buat orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita langsung klik aja. Yang pertama, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya klik lagi, sekali lagi. Baca poin yang pertama Bapak Ibu. Tuhan akan apa? Meluputkannya. Wih, dahsyat enggak Bapak Ibu? Janji Tuhan yang pertama untuk orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan meluputkannya.
Bahkan di dalam Mazmur terjemahan BIMK, kata Tuhan, orang yang mencintai aku, bukan melekat, orang yang mencintai aku akan apa Bapak Ibu? Akan kuselamatkan. Siapa yang mau diselamatkan? Kesehatan kita, bisnis kita, masa depan kita. Tuhan berkata, hati kita melekat dengan Tuhan. Melekat artinya apa? Meluputkan. Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang merugikan kita. Tuhan akan meluputkan kita dari musibah, dari bencana, dari kecelakaan. Itu janji Tuhan buat kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang melekat artinya apa? Orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang melekat artinya apa Bapak Ibu? Orang yang tidak menjauh dari persekutuan Tuhan. Orang yang melekat artinya apa? Orang yang tidak pernah lari dari melayani Tuhan. Saya mau beritahu nih Bapak Ibu yang melayani Tuhan di tempat ini, setia aja. Setia dengan Tuhan. Tuhan itu senang dengan orang yang setia. Kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Amin. Oh ya, Bapak Ibu nanti akan dipakai Tuhan dahsyat. Udah ikutin tuntunan aja di gereja ini, setia dengan gereja lokal tempat ini. Dan saya percaya Pak Eri tidak akan belusukin kita Bapak Ibu. Beliau orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dari muda. Amin. Waktu Bapak Ibu semua setia, yang sinter, yang WL, yang asal, yang sekolah minggu, apapun juga, kalau kita setia melayani Tuhan, saya mau beritahu, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Dan orang yang melayani Tuhan akan dihormati Tuhan, juga dihormati oleh manusia. Bapak Ibu mau diluputkan dari hal yang buruk, lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan pelayanan di pedalaman. Satu ciplani dahsyat luar biasa. Waktu dia melayani masuk ke pedalaman, karena kepala sukunya nggak suka dengan hamba Tuhan ini. Kepala suku ini berusaha untuk memberikan minum tapi udah diisi racun. Oh iya. Tapi waktu hamba Tuhan ini minum, Tuhan luputkan dari kematian. Dan akhirnya kepala suku itu bertobat. Suku-suku yang ada di pedalaman itu semuanya bertobat. Loh itu namanya diluputkan Bapak Ibu. Kita mau dicelakai sama orang, misal Bapak Ibu punya toko, Bapak Ibu punya usaha. Loh orang dunia itu kan beda sama kita ya Bapak Ibu. Mereka boleh melakukan segala cara. Mungkin mau santet kita, mau guna-guna kita. Tapi saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan bisa meluputkan dari kecelakaan ini. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Itu namanya diluputkan. Tapi jangan coba-coba terus, wah karena tadi pastilah kesaksian hamba Tuhan di pedalaman. Kalau yang ketawa pasti sudah nangkap maksudnya Bapak Ibu luar biasa. Cerdas gue Bang. Namanya siapa Pak? Willy Pak. Oh, tak pikir teman saya yang dari Hortulis ada pemain drum juga itu namanya Stephen. Ada ya Stephen ya? Pernah main di sini nggak? Pak Saskia. Orang Hortulis nggak tahu ya, yang tinggi-tinggi itu. Jadi waktu itu kesaksian papahnya teman dekat saya Bapak Ibu namanya Pak Silas. Kemarin anakku pelayanan di Serela yang Pak Silas kasih rekomendasi itu ke Pak Eri. Dia terus berangkat dari Hortulis jam 5 Pak Silas. Wih luar biasa. Itu memberi yang terbaik itu. Ada ya Kak ya? Ada. Wih ini luar biasa ya. Saya percaya yang modelnya gini jadi Pak Eri sama Tuhan dibalas Bapak Ibu. Bang Rocky setia dengan Somet, Tuhan balas. Semuanya ada tempat itu. Katakan amin. Ya, tapi jangan sampai kita pulang, wah tadi disuruh Pak Silas minum racun, gak mati. Ambil baygon rasa stroberi, ya mati juga. Itu namanya mencobai Tuhan, betul gak ya Pak Silas ya? Kita gak boleh juga mencobai Tuhan. Katakan amin. Tapi waktu kita dicoba untuk orang mencelakai kita, Tuhan akan meluputkan. Katakan amin. Dengan cepat langsung aja poin yang kedua. Poin yang kedua, janji Tuhan, terus pesan, ya siap. Janji Tuhan yang kedua, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 14 bagian B. Ya langsung ke PowerPoint aja. 1, 2, 3. Aku akan membentenginya. Terus sebab dia apa? Mengenal namaku. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Yang pertama Tuhan akan meluputkan, yang kedua janji Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Lah Bapak Ibu, itu Pak Jokowi nyuwun sewu, mohon maaf dibentengi sama Pas Pampres. Itu keamanannya aja luar biasa. Ya Pak Sirait ya yang dunia militer,
Itu nggak bisa disentuh Bapak Ibu. Itu masih yang bentengi manusia. Lah apalagi hidup kita, maaf Bapak Ibu. Masa depan kita, keluarga kita, usaha kita, semua kalau hidup kita dibentengi oleh Tuhan. Apa nggak dahsyat Bapak Ibu? Nggak ada lawan. Yang percaya boleh katakan amin. Dalam kerajaan dulu kalau kita belajar sejarah ya Bapak Ibu ya, pasti satu kerajaan pasti punya benteng. Saya kalau akhir tahun selalu Bapak Ibu ya, Desember ini udah punya rencana nih sama bujuku, sama ponakan-ponakanku mau ke Jogja Bapak Ibu ya. Nginepnya di Magelang dulu, ada tempat main enak Bapak Ibu ya, luar biasa itu. Nah, saya kalau ke Jogja, masuk keraton, itu ada benteng itu melilit keraton Bapak Ibu. Tingginya enggak, tinggilah seginilah. Tapi waktu saya coba nanya sama tour guide-nya, Pak, ini benteng zaman dulu buat apa Pak? Loh, ini buat untuk menjaga keamanan ini Pak, supaya musuh nggak bisa hantam kita. Padahal bentengnya kecil Bapak Ibu. Itu keamanannya dahsyat. Lah apalagi kalau kita punya Tuhan yang membentengi hidup kita. Siapa yang mau dibentengi oleh Tuhan? Angkat tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terus di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab ia mengenal apa? Namaku. Kita sama Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu loh Bapak Ibu. Tapi pemazmur berkata, sebab engkau mengenal namaku. Ya. Kalau saya tahu dengan Pak Sirait aja, Bu Maria aja, itu biasa, cuma tahu. Saya tahu Pak Jokowi nih, Pak Jokowi belum tahu saya, sopo kowe lah, betul nggak Bapak Ibu? Tapi saya kenal sama Pastor Dika, kenal itu bukan yang sekedar tahu, tapi bersahabat. Betul Bapak Ibu? Jadi hubungan kita dengan Tuhan, saya pernah bagikan, itu seperti bapak dan anak. Tapi hubungan kita dengan Tuhan lebih dahsyat. Kita buka Yohanes 15, klik sekali lagi. Yohanes 15. Oh, nggak ada, belum. Langsung aja deh, buka di firman-nya aja. Yohanes 14. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Ya, kita keluar dari PowerPoint dulu, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu, kita dahsyat nih Bapak Ibu ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan Bapak anak, bukan dia sebagai juru selamat, tapi dia adalah sahabat kita. Oke deh, kalau belum keluar nggak apa-apa. Kita bawa, buka Samsung sucinya, iPad sucinya, bawa semua. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku. Terus, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terus, aku, ayat 15-nya, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Terus, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh apa? Tuannya. Terus, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Terus, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari apa? Dari Bapa. Luar biasa nggak Bapak? Loh, ini firman Tuhan berkata kita ini sahabatnya Tuhan loh. Maka ada pujian kan, kaulah Yesus, kaulah sahabatku. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada. Kalau saya sahabatnya Pastor Dika, enak Bapak Ibu ketemu di mana ya. Pastor sudah makan belum? Suka nawarin makan saya Bapak Ibu. Tapi aku selalu ada acara. Dan maaf yang ini aku juga orang Islam Pastor Dika. Nanti dirapel aja ya. Makanya sama Pak Eri aja deh. Kalau saya sahabatnya Pak Sirait, saya bisa lagi jalan ya di pastor jalan kaki. Pak Silas, kenapa jalan kaki? Oh, motorku gembes Pak. Ya wis rene Pak bonceng wae. Loh, enak punya sahabat. Betul enggak Pak Ibu? Saya senang banyak sahabat di kota Cirebon. Saya punya sahabat Pak Fredson ya. Komis 2 minggu yang lalu saya bilang sama Pak Eri udah janji Bapak Ibu ya, tapi belum terlaksana mau ke Cirebon. Pak Eri ajak khotbah baik ya. Main ke Cirebon nengokin batirnya kita Pak Fredson. Akhirnya kita bertiga janji ketemu di sana Bapak Ibu. Jadi khotbah WRC itu yang khotbah itu 3. Pak Fredson, Pak Eri, Silas Wuryanto. Aku bingung mau khotbah apa, udah diborong 2 orang kok. 2 jam setengah. Ya sudahlah, saya yang dunia bagiin yang penting jadi berkat ya Bapak Ibu. Minder juga nih sama saudara-saudara saya Bapak Ibu. Ya akhirnya kita ngobrol lah, cerita lah, reuni tipis-tipis ya Bapak Ibu. Nah kalau kita punya sahabat, kita enak Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus, dia adalah sahabat kita. Kita mau punya masalah dengan Tuhan, curhat saja sama Tuhan Bapak Ibu. Curhat saja sama Tuhan. Dia pasti mendengarkan kita.
Bahkan kalau kita punya sahabat, itu lebih baik seringkali Bapak Ibu daripada saudara kita. Oh iya, sahabat kita itu lebih kayak mendengarkan kita, curhat-curhat kita. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan. Yang kedua, Tuhan akan yang membentengi. Yang ketiga, dengan cepat. Ini janji Tuhan untuk orang yang melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 15, yang bagian A saja, tak apa-apa. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab. Yuk, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Aku akan menjawab. Bapak Ibu dasar. Janji Tuhan untuk orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan untuk orang yang menaruh hatinya percaya kepada Tuhan, harapannya kepada Tuhan. Tuhan berjanji, waktu kita berseru, Tuhan akan apa? Tuhan akan menjawab. Waktu kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita punya pergumulan, kita sudah berdoa dengan Tuhan. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Kok tidak ada yang amin? Amin. Tuhan pasti menjawab Bapak Ibu. Tuhan pasti menjawab. Kenapa Tuhan hari ini belum menjawab doa-doa kita? Mungkin kita perlu evaluasi Bapak Ibu. Mungkin kita datang ke Tuhan tuh kalau butuh aja. Misal saya datang sama Pastor Dika tuh kalau butuh aja. Tapi kalau nggak butuh, menjauh lagi. Kira-kira kalau kita punya teman, punya sahabat seperti itu, bete nggak Bapak Ibu? Misal saya butuh uang sama Pastor Dika. Bos, pinjam uangnya dong bos. Berapa Pak Silas? Ceknya aja deh, buat beli pulsa. Nah, habis dipinjemin, nanti jauh 1 bulan. Wih, nggak nongol lagi Bapak Ibu. Terus habis itu, datang lagi. Bos, pinjam uangnya lagi dong bos. Berapa? Cek yo. Lah yang kemarin aja belum dibayar, sekarang mau pinjam lagi. Kira-kira bete nggak Bapak Ibu? Kalau kita misal punya anak datang ke kita, kalau butuhnya saja, saya percaya kita pasti nggak suka Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita perlu evaluasi. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan belum menjawab doa-doa saya? Bukan Tuhan jauh dari kita Bapak Ibu. Dia itu Allah yang baik, dia Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Yang ketiga, tadi dikatakan orang yang melekat kepada Tuhan, janji Tuhan, waktu kita berseru, Tuhan akan menjawab. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini Bapak Ibu, hidup kita melekat lagi dengan Tuhan. Tapi waktu kemarin ikut doa di Pak Fredson Bapak Ibu. Oh ya, saya bukan sedang memuji Pak Fredson Bapak Ibu. Itu doa malam. Kita datang tuh jam 7 kurang 10. Mereka tuh tempat udah penuh Bapak Ibu. Yang datang itu lesehan, yang datang tuh hampir 50 orang ada Bapak. Waktu kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, kita benar-benar menikmati Tuhan. Dan Pak Fredson khotbah tuh bukan yang enak-enak kayak saya Bapak. Pedesnya minta ampun. Betul nggak Pak Presiden kalau khotbah pedes kan? Pak Saskia tahu pasti ketawa. Khotbahnya tuh pedes pisan, jemaatnya tuh dipecutin terus. Saya bilang Pak Presiden, ini khotbah pedes kayak gini nggak apa-apa. Lah nyatanya jemaat nggak ada yang pergi Pak Silas. Tambah cinta sama saya. Berarti kan Pak Presiden benar-benar menyampaikan kebenaran, betul nggak Pak Guru? Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Jemaatnya hari ini tetap setia dan dia banyak bersaksi. Saya dapat kemurahan Pak Tuhan dipasang. Tempat gerejanya sekarang udah pindah lagi Bapak Ibu, bukan yang lama tapi maju ke belakang, tapi tempatnya wah seperti gini di PSA luar biasa. Saya percaya gereja di tempat ini diberkati Tuhan juga, dahsyat luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat untuk kita. Yang keempat dengan cepat. Saya akan banyak bahas di sini Bapak Ibu. Yuk, janji Tuhan yang keempat untuk orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 15 bagian B. 1, 2, 3. Aku akan apa? Menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Terjemahan FIYH-nya dikatakan apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Aku akan menolong dia dalam apa? Dalam kesulitan. Loh Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Mungkin hari ini saudara dan saya sedang mengalami kesulitan. Saya percaya setiap orang hidup pasti punya pergumulan Bapak Ibu. Gak ada yang gak punya pergumulan. Saya juga pasti punya pergumulan. Saya punya pergumulan Bapak Ibu. Untuk usaha, untuk bisnis, untuk pelayanan, saya punya pergumulan.
Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Bahkan firman Allah berkata, aku akan menolong dia dalam apa? Dalam kesulitan. Bapak Ibu, kita tahu kisah Yusuf. Betul? Yusuf bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia dimasukin ke sumur. Betul nggak Bapak Ibu? Akhirnya dia diangkat oleh saudaranya, dia dijual ke orang Mesir. Dia jadi pembantu, dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Amin. Kita buka dulu yuk ayatnya yuk. Klik ayatnya, puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Ini promosi Bapak Ibu dari Tuhan buat Daud, buat Yusuf ya. 1, 2, 3. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada siapa? Kepada Yusuf. Terus dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terus sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya. Terus dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkanlah kalung emas pada apa? Lehernya. Terus lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah Yusuf. Dan berserulah orang di hadapan apa? Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas apa? Seluruh tanah Mesir. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Yusuf dalam keadaan kesesakan. Dia bukan siapa-siapa, dia budak Bapak Ibu. Dia dimasukin penjara, tapi dia tetap disertai Tuhan dan akhirnya dia dapat promosi oleh Fir'aun. Loh ini, Yusuf ini dapat promosi bukan di negaranya loh, bukan di tempatnya Bapak Ibu, betul nggak? Dia dapat promosi di Mesir menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun. Karena Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Klik lagi PowerPoint-nya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, terus sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Terus maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. 39 ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala apa? Penjara itu. 39, 23 dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan apa? Menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dahsyat loh Bapak Ibu. Yusuf itu disertai loh. Ini firman-nya loh. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, doa kita nggak usah doa minta berkat lagi di hadapan Tuhan. Itu udah otomatis kalau kita melakukan firman Tuhan. Nggak usah kita berkati aku Tuhan, tokoku, bisnisku, keluarga, nggak usah. Doa sama Tuhan sekarang, diganti Tuhan. Sertai aku Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Waktu hidup kita disertai Tuhan, Tuhan berjanji Bapak Ibu, apa yang dikerjakan kita berhasil. Amin. Jangan lagi doa, Tuhan berkati aku, jadikan hidupku saluran berkat Tuhan. Waktu kita hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi garam terang dan dunia. Saya mau beritahu Bapak Ibu, waktu kita menjadi saluran berkat, kita pasti hidup kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan untuk orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Tuhan berkata, akan menyertai engkau dalam kesesakan. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu datang tempat ini dengan masalah apa. Tapi satu yang pasti, ada tangan yang tidak pernah kelihatan. Dengar baik-baik, yang akan menolong kita. Oh iya, ada tangan yang tidak pernah kelihatan, akan menolong kita, akan menyertai kita. Yang terpenting hidup kita itu tadi Bapak Ibu seperti pujian tadi. Ya, hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan saja. Pasti Bapak Ibu, ada satu saatnya Tuhan mengangkat kita dari lembah yang gelap. Ya, pegang pesan Tuhan malam.
siang hari ini Bapak. Saya pernah hidup namanya dalam lembah kekal Bapak. Saya belum bersaksi. Tahun 2009 saya resign. Ya Bapak Ibu ya. Habis itu saya mencoba untuk merintis satu gereja. Saya nggak pernah malu Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan izinkan ditutup Bapak Ibu. Saya sharing ke Pak Erik. Saya bilang mungkin saya waktu itu dihajar Tuhan Pak Erik. Bukan dihajar Pak Silas. Pak Silas sedang ditampi sama Tuhan. Supaya Pak Silas melayani Tuhan hatinya bersih. Akhirnya Bapak Ibu, tahun 2011 yang dia Alexa tuh mau masuk sekolah Bapak Ibu. Wah saya kalau ingat ini nangis Bapak Ibu. Saya nggak punya uang Bapak Ibu. Karena masuk sekolah di Bandung, masuk SD itu kalau masuk Premier itu minimal tuh 15-20 punya uang Bapak Ibu. Swasta itu ternyata mahal, betul nggak? Negeri malah free Bapak Ibu. Swasta yang notabene Kristen malah mahal Bapak Ibu. Aku punya duit cuma gocil 5 juta kali. Saya bingung nih mau masukin anak sekolah kemana Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang sama istri, nih saya ke Pemalang aja deh, sambil merintis usaha saya bisnis lagi. Terus ya nggak apa-apa, kamu tetap kerja, saya usaha. Terus Alexanya tak bawa aku ke Pemalang. Alexa umur 6 tahun Bapak Ibu. Terus gimana cara istri saya nengokin Alexa? Kalau hari Jumat pulang kerja langsung malamnya naik travel Andis Bapak Ibu. Sampai Pemalang itu Sabtu subuh. Jadi sepanjang hari Sabtu itu minggu itu kita bertiga pokoknya jalan-jalan biar Alexa. Loh, anak kecil 6 tahun Bapak Ibu ditinggal. Saya paling gerentes hati saya kalau sedih. Kalau minggu malam saya berdua nganter maminya naik travel, bojo bareng nangis Bapak Ibu. Bojo nangis nih, tenang. Ya, itu habis maminya naik travel, saya sama Alexa berdua naik mobil pulang ke rumah. Alexa di kalor tuh gini Bapak Ibu. Apa kan? Waktunya lapar Bapak Ibu. Kamu kenapa Alexa lapar? Enggak, mami. Tapi saya nangis Bapak Ibu. Di situ saya di lembah yang sangat dalam. Dan di situ saya udah mulai frustasi nggak mau melayani Tuhan. Karena dulu saya melayani Bapak Ibu, ya dengan sungguh-sungguh, tapi di pelawak saya nanya, ya nggak apa-apa. Ini bukan curhat Bapak Ibu ya, itu sudah masa lalu. Saya udah nggak nyenengin itu Bapak Ibu ya. Kita tutup buku Bapak Ibu ya. Wajah kita sekarang udah merdeka. Amin. Member of God. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak. Tuhan Yesus. Amin. Bukan itu. Tapi saya berpikir, kok katanya kasih seperti ini. Itu yang saya sampaikan sama Pak Eri. Saya sejujurnya Pak Eri sudah nggak mau ikut Bapak ini. Percuma bos. Kita nyampein firman, tapi turun dari mimbar juga sama aja, podo wae. Cuman drama sandiwara aja saya nggak mau. Tapi Tuhan tegur saya, nggak boleh. Nggak semua gereja seperti itu. Loh iya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu 1 tahun Alexa sekolah di SD Plus itu uang mukanya murah Pak Sirait di sana walaupun Katolik cuma 1 juta. Jadi 5 juta itu untuk masukin sekolah Alexa 1 juta. Untuk kontrak rumah itu 2 juta, ya Bapak Ibu ya, yang 2 juta untuk operasional saya Bapak Ibu. Tapi disitulah Tuhan tampi saya, Tuhan bersihkan saya. Justru waktu saya di Pemalang, saya nggak punya rumah Bapak Ibu. Tiba-tiba istri saya dapat mujizat. Waktu itu ada DP rumah, pakainya jam sostek Bapak Ibu. Dapat jatah 30 juta. Jadi akhirnya ini daripada dia mau diambil mau enggak, kita hanya kita. Ya sudah, akhirnya saya di Pemalang iseng-iseng cari rumah. Ada rumah harganya cuma 170 juta. Tapi di Pemalang namanya kota kecil Bapak Ibu ya. Itu dapat 115 meter Bapak Ibu. Wah buat saya besar Bapak Ibu. Akhirnya dia apa? Berapa? Kok kamu bisik-bisik ini? Salah tadi. 122, wah bodohku lebih tahu karena yang punya duit Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saya bagian cari-cari rumahnya saja, akhirnya dapat Bapak Ibu. Dan DP, jadi saya beli rumah, itu beli rumah malah dapat uang Bapak Ibu. Karena DP-nya itu kata developernya, Pak, ini Bapak budgetnya cukup 25 juta saja Pak.
Terus yang 5 juta dikembaliin. Widih, luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak keluar uang sepeser pun. Itu saya ambil 10 tahun. Angsurannya pengen tahu Bapak Ibu cuma 1.614.000. Saya ingat sekali. Akhirnya 5 tahun aku duit berkat tak lunasi Bapak Ibu. Dan ternyata rumah itu besar hari ini jadi tempat gudang tas saya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita ada di lembah, jangan pernah takut, jangan pernah takut. Saya cerita lagi yang tadi Alexa sekolah kelas 1, akhirnya kelas 2. Saya bilang sama istri, "Nih, gak bisa ini, kita bisa kayak gini." Alexa kasihan, ya pasti lasnya juga kasihan ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kita pindah Bapak Ibu, pindah akhirnya Alexa masuklah di Trimulia Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sampai hari ini disertai Tuhan. Saya kalau ingat masa lalu saya nangis Bapak, dan saya udah gak mau melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan saya ketemu dengan Abah Tuhan yang menguatkan saya dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Akhirnya saya bangkit lagi Bapak Ibu. Jadi kalau saya tiap bulan khotbah di sini, oh jangan bosan Bapak Ibu ya. Dengan wajah saya Silas ini, Pak Heri, saya bilang Pak Heri aku terlalu baik. Ojo Pak Silas, sepulang wae. Aku lagi nego minta 2 bulan sekali Bapak Ibu ya. Karena bojoku juga ada pelayanan di pastor ya Bapak Ibu. Nah puji Tuhan. Jadi hari ini apa kesesakan kita? Jangan pernah takut. Ada tangan yang tidak pernah kelihatan yang akan menopang. Percaya itu. Katakan amin. Amin. Saya berpikir udah gak punya, hidup saya di lembah. Orang menjauhi saya semua. Gak ada itu. Gak ada itu yang deketin saya. Waktu saya resign dari yang dulu gak ada. Gak ada. Dulu yang dekat sama saya jauhin semua, bahkan FB saya diblokirin. Lo kan aneh, laporan berutang kok diblokir, bos. Tapi akhirnya Bapak Ibu, jejak saya diikuti satu persatu. Ngantri kan? Saya berdoa jangan sampai ada yang ngantri lagi. Bapak Ibu ya, ayo kok ke situ. Oke, langsung lanjut aja. Poin yang kelima, yang kelima ya. Iya, yang kelima. Dan kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, saya bersaksi Bapak Ibu ya. Daripada saya menyaksikan orang lain kurang abdul Bapak Ibu ya, lebih baik saya sendiri deh. Nanti masih ada banyak saksian saya. Puji Tuhan. Yuk yang kelima dengan cepat 1, 2, 3. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Bapak Ibu 2 kali Tuhan berkata loh, pemazmur berkata. Yang pertama tadi Tuhan akan meluputkan, yang kedua di dalam 91:15 bagian C, aku akan meluputkannya. 2 kali Tuhan berkata. Kalau Tuhan berkata 2 kali, 3 kali, saya percaya itu adalah sesuatu yang serius Bapak Ibu. Bukan hanya meluputkannya, Tuhan berjanji, aku akan apa? Memuliakannya. Bahkan dikatakan Mazmur terjemahan BIMK, dia akan kuluputkan dan akan kuberi apa? Kehormatan. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Ini janji Tuhan buat kita ya. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, percaya, gak pernah ninggalin Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberikan kehormatan. Saya percaya nanti ada promosi ilahi dari Tuhan. Waktu hidup kita melekat lebih lagi dengan Tuhan. Oh iya Bapak. Saya kalau berpikir tahun 2010, 11, 12 itu masa kelam saya Bapak. Kalau boleh kata, wes lah, kuat ya Bapak. Tapi waktu saya mulai lupakan yang lalu, lihat masa depan, dan saya ketemu dengan orang-orang yang baru, akhirnya bangkit lagi Bapak. Kalau dipikir saya nggak punya modal Bapak, nggak punya modal. Saya itu nawarin tas itu ke dalam pasar Bapak Ibu, lapak-lapak. Saya berdoa aja jangan sampai jemaat ada yang kenal saya gitu. Maluku di mana, betul nggak? Dulu Pak Silas megang kok sekarang mau tas ke pasar-pasar, ke kios-kios. Tapi saya belajar Tuhan, pulihkan aku, bangkitkan aku kembali, dan puji Tuhan, Tuhan menyertai. Yang keenam dengan cepat, ini jadi Tuhan. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Terjemahan bawahnya, aku akan mengarungi dia apa? Umur panjang. Jadi Tuhan orang yang melekat hatinya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan umur panjang dan apa Bapak Ibu? Pemeliharaan. Akan kukenyangkan dia loh Bapak Ibu. Betul nggak?
Ini janji Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan umur panjang aja kepada kita, kepada Bu Maria, kepada Pak Sirai, kepada Pastor Dika, kepada Ko Handoyo, Pak Saskia. Saya nggak usah sebutin satu-satu Bapak Ibu, nanti kalau dosa selesai jam 2 ya, betul nggak? Buat AI sekarang udah 75 ya AI ya. 75 Tuhan memberikan umur panjang dan sumringah Bapak Ibu. Ya luar biasa. Saya ingin saya juga diberi umur panjang supaya saya bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya bisa melihat anak dari anak kita diberkati Tuhan. Yang percaya dengan kamu. Ini janji Tuhan dari siapa? Siapa yang mau umurnya panjang? Lambaikan tangan. Ya. Gak usah bilang awet muda, gak usah Bapak Ibu ya. Itu firmannya gak ada Bapak Ibu ya. Oke. Yang terakhir, Bu Maria ketawanya kencang bisa. Pastor Dika terlambat ini. Berarti koneknya lama ya. Gak mungkin lah. Ya. Awet muda gak mungkin gitu loh. Terus mau apa kalian muda kanan kiri kayak gini Bapak Ibu ya. Gak baik juga gitu loh. Oke, puji Tuhan. Intermezzo saja Bapak Ibu ya. Yuk, yang terakhir ya, katakan puji Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Dan akan kembali kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Bidih dahsyat Bapak Ibu. Waktu kita lahir baru, terima Yesus, dibaptis, nama kita tercantum dalam kitab kehidupannya Tuhan. Keselamatan bukan nanti kekekalan, tapi keselamatan hari ini juga Bapak Ibu. Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita. Semuanya Tuhan akan selamatkan. Ini janji Tuhan. Siapa yang percaya hari ini akan terjadi? Mari lambaikan tangannya. Saya ingin habis ini kita banyak nyembah Tuhan. Nyanyi lagu yang tadi Bapak Ibu. Pastor Dika ya. Kulekarkan hatimu. Yuk mari kita sama-sama berdiri. Orang kasih kita berharap. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian kami Bapak Ibu.